Oke, halo guys, balik lagi di segmen belajar hardware. Nah, kali ini gue punya pembahasan yang cukup menarik ya teman-teman. Jadi kayak kalau kita tahu ya, di dunia ini tuh ada yang namanya VTuber atau virtual YouTuber atau virtual streamer atau virtual liver atau whatever. Sebenarnya kata virtual atau istilah virtual itu sendiri kalau dalam dunia perkomputeran itu juga agak lumayan sering dipakai ya teman-teman. Dan salah satunya adalah yang akan menjadi topik pembahasan kita pada kali ini. Maksudnya gimana bang? Jadi langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Tapi sebelum itu biarkan gua minum dulu bentar ya. Wah enak banget gila. Nikmat Tuhan mana lagi yang kau dustakan kawan. Oke, karena di sini gue udah minum, jadi langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Yaitu virtual memory atau memori virtual. Oke, jadi sebelum gue jelaskan apa itu memori virtual, pertama gue pengen nanya dulu ke kalian, apakah kalian pernah mengalami gejala misalkan kinerja komputer tiba-tiba lamban ketika dipaksa untuk mengerjakan banyak hal? Apakah pernah? Apakah pernahkah Anda mendapatkan seperti lag atau delay ketika Anda melakukan sesuatu, ketika Anda memaksa komputer melakukan banyak hal dalam satu waktu? Pernahkah Anda merasa pusing atau merasa nyeri punggung atau otot? Oke, sorry, salah. Ya, intinya kalau Anda sakit-sakitan, Anda perlu asuransi. Karena ini kan yang punya asuransi, mungkin gue bolehlah direkrut jadi ini ya, jadi member marketingnya mungkin. Nah oke, jadi virtual memory itu sebenarnya ya teman-teman merupakan perluasan fungsi dari RAM atau main memory atau memori utama. Maksudnya gimana bang? Ya jadi gini, kalau kita menggunakan kata memori itu selalu mengacu pada RAM. Contoh di HP yang namanya memori itu biasanya 3GB atau 4GB. Misalkan nih kalian punya HP 3/32GB, itu kan yang 32GB biasanya ditulis penyimpanan internal, sedangkan 3GB yang satunya adalah memori atau RAM. Nah jadi pada virtual memory ini juga benar gitu. Virtual memory ini adalah perluasan fungsi dari RAM atau main memory. Ya, kayak kasus yang tadi gue sebutkan, pernah nggak sih kalian tuh bikin RAM kalian mentok tok mentok gitu? Ntar dulu, ini bapak siapa nih anjir? Kayak RAM 4GB kalian push gitu loh. Kalian kalau misal di komputer tuh 2GB berarti kan 4GB. Atau di HP kalian yang RAM-nya 2GB kalian paksain sampai jebol gitu ya. Pernah? Apa yang terjadi? Ya paling terjadi penurunan kinerja perangkat itu doang kan. Kayak lebih lamban, agak lag dan lain-lain, nggak sampai yang gimana-gimana, karena sebelum sampai gimana-gimana itu sudah ada yang namanya memori virtual gitu loh. Maksudnya gimana bang? Jadi gini ya, contoh 3GB bukannya seharusnya 3GB itu beneran 3GB, iya enggak? Kayak kalian penuhin nih sampai 3GB mentok memorinya, harusnya operating system atau sistem operasi menolak ketika kalian minta kerja lebih jauh lagi, karena ini udah overload gitu, ini udah full, udah di luar kapasitas akhirnya. Tapi buktinya masih bisa jalan gitu loh, nggak ada kita di stop gitu, nggak ada kita diperingatkan, bahkan ponsel mati itu juga nggak pernah gitu loh. Paling penurunan performa itu dari mana? Nah dari ini teman-teman, peran penyimpanan permanen. Oke, kalau di komputer ya kalau nggak hard disk ya SSD. Nah kok bisa? Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Ya bisa teman-teman ya. Jadi kalau RAM itu penuh, dia nanti bakal menyuruh atau operating sistemnya akan bergerak untuk mencari ruang kosong yang terdapat pada penyimpanan permanen, mau itu hard disk atau SSD itu tadi. Nah emangnya bisa bang? Bukannya SSD, hard disk, dan RAM itu adalah dua media penyimpanan yang berbeda? Kayak fungsinya beda, benda yang disimpannya juga beda. Well, kalau bicara benda yang disimpan itu nggak beda ya sebenarnya.
karena masih sama-sama media simpan data digital. Perbedaannya yang jelas adalah pada fungsi mereka berdua itu cukup berbeda. Nah, maka dari itu tadi dikatakan bahwa virtual memory itu merupakan perluasan fungsi dari RAM yang mana mengubah fungsi sebagian ruang kosong di penyimpanan permanen atau hard disk atau SSD sebagai RAM yang lain, sebagai RAM tambahan gitu. Jadi gue juga waktu mendengar ini pertama kali ya, gue kira kayak RAM-nya nambah sendiri, ya nggak mungkin juga nambah di mana ya, kata gue. Apa berarti kan kalau gue beli RAM 2 GB nih, kalau di komputer ya 2 GB biasanya satu slot gitu, satu papan gitu 2 GB, jangan-jangan ada plus 1 GB di dalamnya gitu. Terus buat apa dia nulis 2 GB kan gitu maksudnya? Iya nggak sih? Harusnya langsung tulis aja 3 GB, kenapa harus 2 GB plus 1 GB? Ternyata bukan seperti itu. Yang dimaksud memori virtual adalah menggunakan merubah fungsi atau perluasan fungsi dari RAM dengan mengubah fungsi hard disk, fungsi ruang kosong yang tersedia pada hard disk atau SSD untuk digunakan sebagai RAM yang lain atau RAM tambahan. Nah, oh ya, pernah nggak kalian mendapat peringatan juga ketika, contoh paling gampang di HP ya, kalau kalian penuhin penyimpanan internal kalian di HP, pasti bakal ada peringatan yang berkata kayak gini tuh, kurang lebih teman-teman nih, gua tunjukin SS-annya, kurang lebih dia bakal ngomong kayak gini ya. Penyimpanan ponsel Anda penuh, mohon hapus beberapa file yang tidak berguna agar ponsel dapat berjalan normal, atau agar ponsel atau kinerja ponsel dapat kembali normal. Nah, dari kata-kata ini ya, kata kuncinya adalah kinerja ponsel atau ponsel berjalan normal. Maksudnya apa? Berarti selama ponsel ini bekerja, penyimpanan permanen yang kita kira penyimpanan biasa itu ya, yang cuma buat nyimpan video, nyimpan foto, nyimpan data, file-file segala macam, ternyata bukan cuma sesimpel untuk nyimpan itu, guys. Iya kan? Kalau nggak mungkin diperingatkan kayak gitu. Harusnya diperingatkannya seperti ini: mohon hapus beberapa file yang tidak berguna jika Anda ingin menyimpan file Anda yang baru. Iya kan? Jika Anda ingin menyimpan file Anda yang baru kayak video atau segala macam, nggak diperingatkan. Sekarang peringatannya kok seperti gini loh, agar performa ponsel kembali normal, atau agar kinerja ponsel kembali normal. Berarti kan kinerja ponsel juga dipengaruhi oleh ini gitu loh, oleh penyimpanan permanen itu tadi yang nggak kita sangka-sangka itu. Makanya di Windows juga kalau kalian mau menuhin suatu drive atau storage-nya atau penyimpanannya, pasti nanti bakal mendapat peringatan, pasti. Nah, kenapa? Ya karena ini jawabannya teman-teman. Sistem operasi harus menyediakan ruang kosong untuk virtual memory gitu. Makanya kalau udah kayak RAM memori kita penuh nih, kita paksa ini, kita nge-record game, nge-record suara, nge-record gambar sekaligus, pakai kamera selfie ke arah kita, terus game kontennya kita record, terus kita live juga di YouTube-nya langsung. Bayangin seberat apa itu. Dan nggak bakal ditutup sama RAM-nya, sama sistem operasi nggak bakal ditutup, tapi bakal dicarikan virtual memory. Alhasil bakal ada yang lemot karena sebagian data dipindahkan ke penyimpanan permanen, entah itu hard disk atau SSD. Nah, kok bisa lemot bang? Ya nggak tahu lagi, kok tanya saya. Ya bisa lemot teman-teman, karena sebenarnya kalau dalam yang namanya hard disk atau SSD itu kan terdapat perbedaan teknologi kalau dibanding dengan RAM. Iya kan? RAM itu jelas jauh lebih cepat dibanding hard disk. Teknologi simpan data atau baca tulis datanya. RAM juga masih lebih cepat dibanding SSD. Nah, seenggak-enggaknya kalau kalian pakai SSD mungkin agak lebih cepat dibanding kalian pakai hard disk. Karena SSD masih lebih baik, lebih cepat ketimbang hard disk. Dan lagi masih ada proses alur data, alur pengiriman data itu masih ada gitu loh. Jadi kan dari RAM nanti dilempar lagi ke ke PCH, ke kemana, langsung baru ke hard disk. Ya itu nanti bakal gue jelaskan kapan-kapan tentang alur datanya. Nah sekarang data yang dipindahkan tuh data apa-apa aja bang? Maksudnya katanya sebagian dipindahkan. Sebagian itu yang mana? Nah sebagian itu yang
tentunya ya yang diutamakan adalah data kalian yang paling sering kalian pakai itu masih tetap disimpan di RAM. Jadi misalnya kalian lagi buka YouTube terus satunya lagi ngerender video, ngedit video nih, dua ini kayaknya bakal dipertahankan deh, sedangkan tab-tab yang lain bakal dilempar ke hard disk drive atau SSD. Makanya kadang waktu kalian panggil dia agak lebih lambat, itu demi memangkas alur pengiriman data, proses pengiriman data, dan perbedaan gap teknologi simpan data atau baca tulis data tadi. Makanya disimpan tetap di memori utama atau RAM. Oke, jadi gua rasa sekian dulu ya penjelasan dari gua mengenai memori virtual ini. Kalau misal kalian masih belum paham, mungkin dikarenakan kalian nggak ngerti apa itu RAM atau memori utama, atau kalian nggak mengerti proses alur data, next time bakal gue bikin kan videonya. Kalau emang video ini belibet teman-teman, kayak kurang paham, komentar aja, nanti gue bakal bikin kan, atau bakal introspeksi diri, bakal lebih baik lagi ke depannya. Dan ya jangan lupa kalau video ini bermanfaat, boleh dikasih tombol like dan subscribe-nya teman-teman. Dan gue admin Paraste mengucapkan jangan pernah berhenti untuk belajar agar tercapai impianmu. Sekian dari gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.